Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumin nayyirat, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para ustazah, para hujaj yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita guru kita Uminda Ustazah Hajah Walaupun saya tidak menyebutkan namanya, bukan berarti saya tidak hafal, karena MC nggak ngasih catatan ke saya. Jadi kita doakan mudah-mudahan guru kita mata'anallaha bituli hayatihin wa nafa'ana bi barakati ulumihin wa adabihin. Amin ya rabbal. Menteri Perhubungan yang menghantarkan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan bunda semuanya, Ibu Hajah Andari. Kita doakan juga mata'anallaha bituli hayatiha wa nafa'ana bi basiri ulumiha wa bi husni adabiha fid dharain. Para bunda yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu namanya, insyaallah kita awali dengan kalimat syukur kepada Allah, mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan syukur kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, yang tentunya kelak menjadi nikmat yang lebih sempurna lagi untuk bisa kita aktualisasikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in tabi'in, yang mudah-mudahan kita semuanya istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan segala sunnah-sunnahnya, dan kelak di akhirat akan menjadi bukti syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Sekali lagi saya mengajak bunda untuk membaca suratul Fatihah. Sebagaimana Allah nyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami turunkan ayat Al-Quran itu mengandung syifa. Kalau Nabi mengatakan likulli da'in dawa'un, setiap penyakit fisik itu ada obatnya, bisa bentuknya pil, bisa bentuknya sirup. Tapi kalau sudah terserang penyakit batin, tidak ada obat, tidak ada penawar melainkan ayat-ayat yang kita baca. Mudah-mudahan sekali lagi Fatihah yang dibaca menjadi syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang ada pada diri kita, baik zahir maupun batin, sekaligus menjadi nilai pahala dan rahmat bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid dan majelis ini, tentunya baik yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat melayani umat, dan jamaah yang terus istiqomah untuk memakmurkan majelis dan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama kali saya bisa bersilaturahmi dengan bunda semuanya. Ya, izinkan, ya ini tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Saya Herman atau biasa dipanggil Suherman, salah satu dari keluarga pendiri pesantren Darun Najah yang ada di Jakarta. Baru Jambi. Jakarta Selatan. Ya. Berbunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi kita baca itu merupakan teguran dari Allah. Jangan sampai Allah berikan kita nikmat, kita punya pasangan hidup suami lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini tentunya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipotret begitu istimewa. Satu contoh, di masa sahabat itu ada seorang wanita sahabiah namanya Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid ini tidak hanya cantik rupa, tapi memecahkan rekor dalam pernikahan. 4 kali menikah, suaminya meninggal semua. Menikah, meninggal, menikah, meninggal lagi, menikah, meninggal lagi, 4 kali. Mungkin kalau di masyarakat kita disebut apa itu? Janda sial kali gitu. Menikah, ikut jihad, wafat gitu maksudnya. Menikah, ikut jihad, wafat. Nikah lagi, ikut jihad, wafat. Sehingga dipotret oleh sahabat Abu Bakar, wah kesempatan ini. Sebab kenapa? Karena potensi kalau ada di antara keluarga kita satu saja yang syahid kematiannya, maka nanti di akhirat boleh ngajak yang lainnya, terutama keluarganya. Al-haqna bihim dzurriyyatahum itu nanti. Nah, maka sahabat Abu Bakar meminta kepada putranya nikahi Atikah. Maka direspon cepat menikah dengan Atikah. Karena Abu Bakar mengatakan nikahi Atikah, kalau kau tidak ambil kesempatan ini, ayat yang ambil gitu. Maka menikahlah Abdullah bin Abu Bakar dengan Atikah binti Zaid. Pasca pernikahan mereka berdua, ternyata Abdullah ini semakin kendor ibadahnya karena saking cintanya sama Atikah. Bahkan kemana-mana harmonis sekali dipotret, sehingga membuat orang yang belum menikah melihat keluarga itu jadi pengen nikah. Tapi ibadahnya sekali lagi semakin kendor. Maka apa kata sahabat Abu Bakar? Abdullah, ayah takut Allah murka sama kamu. Pasca pernikahan kau bukan semakin rajin ibadahnya, bukan bisa berkolaborasi dengan istri dalam kebaikan-kebaikan, semakin kendor. Maka ayah takut kalau Allah murka sama kamu, ceraikan. Boleh nggak orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak? Saja ketawa. Ya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali itu pernah dikunjungi oleh seorang laki-laki. Wahai Imam, saya diminta oleh ayah saya untuk menceraikan istri saya. Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Boleh, kalau orang tuamu kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta kepada Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Perkara akhirat. Boleh kalau orang tuamu kayak Umar bin Khattab yang meminta kepada putranya untuk menceraikan istrinya. Perkara akhirat. Boleh kalau ayahmu kayak Abu Bakar Siddiq yang meminta kepada putranya untuk menceraikan istrinya. Perkara akhirat. Jadi kalau urusan akhirat nggak ada tolerir. Tapi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kalau sekarang ini dilihat dulu apa perkaranya. Apakah faktor duniawi? Kalau dunia, maka bisa diperbaiki. Makanya doa menikah itu di masa Nabi diubah semuanya. Dulu di masa jahiliyah apa doanya? Birrifa wal banin, mudah-mudahan banyak anak, banyak keturunan. Nabi datang, doa itu diubah. Apa doanya? Apa doanya bagi orang yang menikah? Itu kan dipopulerkan sama Maher Zain. Barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi Anda, memberkahi pasangan Anda, wa jama'a bainakuma fi khair. Keduanya bisa berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan. Suami ngaji, istri juga ikut ngaji. Jangan istrinya ngaji, suami nah, itu berkolaborasi dalam kebaikan. Makanya dicek. Bertahun-tahun berumah tangga tapi belum bisa berkolaborasi dalam kebaikan. Jangan-jangan ada yang keliru dari pernikahan. Karena tujuan nikah itu bisa berkolaborasi dalam kebaikan. Nah, dimintalah oleh ayahandanya untuk menceraikan. Ternyata diikuti.
Dan ini tercatat dalam sejarah perceraian yang sangat singkat sekali. Ya, nggak perlu drama lagi, apalagi ngundang Hotman Paris, ya. Tapi apa kata Abdullah bin Abu Bakar, maukah cinta kita lanjut sampai di surga nanti? Mau. Kalau begitu kau ceraikan. Selesai. Namun pasca perceraiannya, ternyata Abdullah bin Abu Bakar ini, kalau bahasa anak mudanya, bucin. Buta cinta. Makan sulit, sampai dilakukan itu kan namanya pita malam gitu ya. Makannya sulit, kemudian sholatnya juga sulit. Wah, kata Abu Bakar, nggak bisa didiamkan ini. Kalau gitu rujuk lagi. Pasca rujuk mereka, ibadahnya semakin giat. 1 bulan ada seruan jihad, Abdullah ikut jihad, wafat di medan jihad. Berarti memecahkan rekor berapa? 5. Makanya kata ayat Al-Quran apa? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Jangan sampai apa yang kita miliki itu kita lebih cintai daripada Allah. Pagi ini Bunda kan bisa saja ya aktivitas di luar majelis ini apapun yang dilakukan, tapi pagi ini Bunda mampu menggadaikan waktu lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya gadainya waktu ini bagian daripada fisabilillah yang nilai pahalanya itu nggak tanggung-tanggung, sama dengan orang-orang yang berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ada di surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Nah, ayat itu bicara Zaid bin Sabit ingin banget ikut perang. Tapi apa kata Allah? Cukup duduk dalam majelis ilmu aja. Ya, jadi orang yang duduk dalam majelis ilmu itu sebanding nilai pahalanya dengan orang yang jihad fisabilillah. Maka bersyukur kita gadaikan waktu. Bunda diizinkan oleh suami untuk bisa menggadaikan waktunya dalam rangka apa? Jihad fisabilillah. Nilai pahalanya ini sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah ya, tapi dengan syarat. Apa kata ayat itu? Ada 3, ada ta'ifah, ada firqah, ada nafar. Nah, ta'ifah ya, itu menunjuk kepada sesuatu yang banyak. Makanya yang hadir ini kan bisa, kalau ada kajian bisa ribuan, bisa ratusan. Berapa ratus? Ya, tapi dari yang hadir, yang ratusan tadi nanti difilter sama Allah. Enggak semuanya bisa nyimak. Dari yang 100 hadir, yang nyimak 50, namanya firqah. Nanti dari yang nyimak, yang bisa mengamalkan itu difilter lagi sama Allah. Dari 50 yang nyimak, yang bisa mengamalkan 5. Padahal agama itu amaliyah. Ilmu yang kita dapat itu harus dipraktekkan. Makanya Nabi mengingatkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah-buah. Ibu nanam pohon nggak berbuah-buah, apa yang dilakukan? Tebang pohonnya, ganti pohon lain. Itulah kelirunya kita. Ilmu yang kita dapat dari guru kita nggak bisa ngamalin. Apa yang harus dilakukan? Tebang gurunya, ganti gurunya. Nah, ini tentunya menjadi refleksi bagi kita. Mudah-mudahan ya, man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un. Mudah bagi Allah untuk mempersempit waktu kita, Bu. Ya, ibu kan kalau di rumah aja tahu-tahu udah jam 11, tahu-tahu udah jam 12, udah lokor aja. Ya. Tapi kalau duduk dalam majelis ilmu, ya ini detiknya, menitnya itu dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah beri kesempatan lagi di lain kesempatan untuk bisa menggantikan waktunya mendekatkan diri kepada Allah. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an seringkali kita temukan kata iman itu bersanding dengan amal soleh. Hampir terekam kurang lebih sekitar 70 ayat bicara iman bersanding dengan amal soleh dari 36 surat. Contoh dalam surah Al-Asr misalkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman bersanding dengan amal soleh. Ini bukti bahwa beriman saja nggak cukup kalau tidak diamalkan. Begitupun sebaliknya, amal soleh itu butuh barcode biar bisa diterima amalnya. Apa barcode-nya? Itu adalah iman. Suara apa ya? Jadi kembali lagi, iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Orang Arab dulu mengatakan qalatil a'rabu amanna. Apa kata Allah? La bal aslamna. Belum beriman karena belum dibuktikan dengan amal soleh. Begitupun sebaliknya, amal soleh itu tidak bisa diterima kalau tidak berlandaskan iman. Maka menjadi apa? Keseimbangan antara iman dan amal soleh itu. Mengapa begitu penting iman harus dibuktikan dengan amal soleh? Karena orang-orang yang sudah mendahulukan kita di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Orang yang mendahulukan kita, mereka meminta kepada Allah, duhai Allah, kembalikan saya sebentar aja ke dunia. Apa kata Allah? Emang mau ngapain? La'alli a'mala sholihan, agar saya bisa melakukan amal soleh yang dulu pernah saya tinggalkan waktu hidup di dunia. Cuma mau melakukan amal soleh, Bu. Dalam riwayat lain dikatakan agar bisa bersodakoh. Sodakoh itu apa pengertiannya? Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap amal kebaikan ya sedekah. Jadi jangan diterjemahkan sedekah itu finansial, materi aja. Ya, ibu duduk dalam majelis ilmu, ini bagian dari sedekah. Makanya bukti Abu Bakar Siddiq itu mendapatkan gelar Siddiq itu bukan sekedar jujur, tapi apa? Membenarkan. Apa buktinya saya beriman? Oh, saya sholat. Buktinya saya beriman, saya zakat, saya puasa, saya ngaji. Bahkan level sedekah yang paling rendah kata agama, apa itu? Basamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum aja, Bu, kalau ketemu dengan saudara seiman, itu sedekah. Jadi jangan diartikan sedekah itu materi terus. Ya, makna sedekah itu adalah luas. Setiap amal kebaikan ya sedekah, tapi harus diikat dengan iman. Apa kata Allah? Kalla, mustahil bisa kembali karena waktu yang sudah berlalu nggak bisa dikembalikan. Sampai para pepatah Arab mengatakan al-waqtu athmanu minadz zahab. Waktu itu lebih mahal harganya daripada emas. Sekarang emas berapa harganya? Nggak bisa dibandingkan dengan waktu. Apalagi yang punya pernah nyimpan sampai 74 kilo emas. Iya, sedikit lagi udah menyamai berat badan saya. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan terekam jejaknya semua para nabi. Boleh dibuka surat Yusuf ayat 101.
Sudah ketemu? Surat Yusuf surat ke-12 ayatnya 101. Ya Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Boleh satu orang dibaca terjemahannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan yang telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Dan cukup sampai situ dulu. Apa yang Allah berikan karunia kepada Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulk. Duhai Allah, Engkau sudah memberikan kekuasaan ini kepadaku. Nabi Yusuf itu kan menjadi Perdana Menteri Mesir. Itu puncak tertinggi dalam kepemimpinan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan kau juga menganugerahkan kepadaku untuk bisa membaca takwil mimpi. Nah, makanya ibu kalau mimpi itu jangan nyarinya ke Syekh Google, apalagi ke Sayyid YouTube. Kita punya ulama Sayyid Kutub, ini ada Sayyid YouTube nih kan. Kalau nyarinya di situ, maka yang muncul primbon. Makanya ada satu kitab dalam tafsir mimpi itu namanya Takwilul Anam fi Taqdiril Manam. Tebelnya segini. Itu kumpulan hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di situ kalau mimpi apa saja, itu diungkapkan. Semalam saya mimpi azan, mengumandangkan azan. Maka di situ dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an, wa adzin bin nas ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Oh, kamu nanti bakal dipanggil sama Allah menunaikan ibadah haji. Amin. Yang mimpi azan, yang mimpi azan. Ya. Datang lagi, saya mimpi digigit ular. Kalau primbon bukan jodoh, primbon pasti memaknainya penyakit gitu. Tapi bagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas? Nah, gigit ular itu merupakan apa tadi? Jodoh. Tapi khusus bagi yang single. Kalau yang sudah berumah tangga bukan jodoh lagi. Tapi bisa jadi dikaruniakan anak. Ya. Nanti datang lagi, oh semalam saya mimpi ketemu jodoh, oh bakal digigit ular. Nah itu ada kitab, makanya kalau berbicara tafsir mimpi itu ada kajian khusus. Di sini ada kajian tafsir mimpi, nggak ada. Nah, minimal 3 aja dah saya kasih. Satu, ada mimpi yang laisa lahu ma'na, yang kagak ada artinya. Itu tipenya seperti apa? Contoh, habis ngaji, bunda ambil snack di depan. Ternyata ada yang nggak kebagian snack, kebawa mimpi. Nah, itu nggak ada artinya tuh. Yang kedua, bisa merupakan bentuk teror dari setan. Jadi kalau mimpi buruk itu teror dari setan. Makanya dianjurkan untuk apa? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah saat dia bangun. Boleh juga menoleh ke kiri untuk isyarat, bukan meludah, isyarat. Kalau meludah kumpulin dulu, isyarat aja. Nah, boleh juga pindah posisi tidurnya atau laksanakan tahajudnya kalau malam hari terbangun. Adabnya ini satu, la taqsusir ru'yah, jangan diceritakan kalau mimpi buruk ke orang lain atau ke siapapun. Karena itu pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang. 11 bintang itu kiasan dari 11 saudaranya yang gak suka sama Nabi Yusuf. Maka pesan ayahnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kau ceritakan mimpimu sama saudaramu. Karena ayahnya itu paham betul ini tafsir mimpinya adalah buruk. Ya, maka kalau mimpi buruk jangan pernah bercerita dengan siapapun. Maksudnya nggak cerita, Ustaz, update status iya. Ya. Yang ketiga namanya ru'yah as-salihah. Ru'yah as-salihah itu misalkan di antara bunda melihat dalam mimpinya orang-orang soleh.
Apalagi kalau ada di antara bunda yang pernah melihat mimpinya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mimpi melihat orang-orang soleh atau nabi yang bunda lihat, setiap ucapan-ucapan yang keluar maka paginya harus ditulis. Kalau nabinya masih hidup itu bisa jadi hadis, ya. Tapi karena nabinya sudah wafat itu menjadi manzumah. Apa itu manzumah? Yang tadi di awal bunda baca, aqidah mujmalah, ya. Nah itu salah satu di antaranya. Saya baru ini menemukan majelis lain di Tebet, ya. Menemukan majelis ibu-ibu ternyata awalnya membaca aqidah mujmalah. Jadi lestarikan. Ya, karena itu manzumah itu sebagai apa? Benteng buat kita. Ya. Baik, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah ketemu ayatnya tadi. Nah, dilanjutin lagi bacaannya. Terjemahannya. Yusuf ayat 101. Apa yang diminta oleh Nabi Yusuf? Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf terekam jejaknya minta agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Muslim itu apa? Selamat. Wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan di akhirat bersama orang-orang soleh. Berarti begitu penting tuh. Sampai selevel Nabi saja minta agar di akhirat bisa kumpul sama orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW, mungkin yang sering kita dengar di akhir hayatnya apa yang beliau ucapkan? Ummati, gitu ya. Padahal itu di saat Nabi sakit. Jadi Nabi hari Jumat selesai ngobrol sama Al-Muwaihibah, sahabatnya, balik ke rumah jatuh sakit. Di situ beliau ingat umatku. 3 hari Nabi sakit itu. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Senin pagi menjelang subuh itu sudah segar bugar. Sehingga keluar dari rumah itu ada mihrab, di posisi mihrab, ya, tempat imam sholat itu sudah ada Abu Bakar. Maka tatkala beliau lihat ada sahabat Abu Bakar mundur. Nah, apa kata Nabi? Lanjutkan. Ini menjadi dalil bahwa yang berhak melanjutkan estafet setelah Nabi maka sahabat Abu Bakar. Al-imamatus sughra takunu bi imamatil kubra. Tapi setelah sholat selesai, karena sahabat Abu Bakar melihat Nabi sudah segar, beliau izinkan saya pamit karena saya sudah melihat kau segar ya Rasulullah, sudah sehat kembali. Maka izinkan saya pamit untuk menengok istri saya yang keempat. Itu ada di Palestina, istrinya beliau. Maka diizinkan. Sahabat-sahabat juga begitu. Nah, ternyata pas balik lagi ke dalam kamar, jatuh lagi. Ya, pada subuh Senin itu. Dan ternyata semakin parah. Bahkan sampai di akhir hayatnya divalidasi oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Apa yang diungkapkan oleh Nabi? Al-hiqni bis salihin, kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang soleh. Nah, boleh nanti doanya diadopsi bunda, boleh dicatat. Allahumma, dicatat bukan diikuti. Allahumma, sudah. Tawaffani itu kalau buat sendiri, kalau buat keluarga tawaffana. Musliman wa alhiqni itu buat sendiri. Kalau buat satu keluarga, wa alhiqna bis salihin. Duhai Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim dan kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang soleh.
dan kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang soleh. Nah, sudah. Ya, saya lanjutkan lagi. Hampir semua para nabi, saya tidak bisa sebutkan ayat-ayatnya. Ibrahim minta agar kumpulkan di akhirat bersama orang soleh. Nabi Ismail juga, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, pertanyaannya, mengapa begitu penting kesolehan? Ini nanti akan jadi tema kita. Mengapa begitu penting kesolehan? Boleh ditengok, boleh dibuka surat Al-Kahfi ayat 84. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 84. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Itu betul. Oh, ayat 82 berarti. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Sampai situ dulu. Boleh diterjemahkan? Baca kalimatnya benar. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Baik, saya jelaskan gini. Ayat ini merupakan perjalanan singkat yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam yang hendak berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ini singkat perjalanannya. Ayatnya panjang sebetulnya, tapi ini saja yang kami ambil. Biasanya dalam hazanah Islam pun ada murid yang ingin berguru, maka guru itu ngasih syarat. Kalau nggak sanggup dengan syaratnya, nanti guru akan buat syarat lain-lain. Makanya Nabi Musa meyakinkan dirinya, saya sanggup kalau begitu. Padahal Nabi Khidir melihat, nggak bakal sanggup ini ngikutin. Maka dibuat syarat kan. Syaratnya satu, jangan nanya-nanya sepanjang perjalanan. Kalau nanya, keluar nanti langgaran. Sepanjang perjalanan nanya, maka dikeluarkan SP1. Nanya lagi SP2. Nanya lagi SP3. Apa isinya SP3 biasanya? Pecat. Itu yang dialami oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Hadza firatun baini wa bainik. Cukup, sampai sini belajar. Karena apa? Karena melanggar tadi. Biasa itu fitrah dalam keilmuan di Islam itu, kalau ada yang mau berguru, guru kasih syarat. Cuma fenomena yang terjadi di masyarakat kita, murid ingin belajar, guru ngasih syarat, nggak suka, nggak terima sama syaratnya, guru dipenjarain. Nah, maka ketika itu ammal jidaru fakana lil ghulamaini yatimaini fil Madinah. Di Madinah itu ada rumah dua anak yatim yang hancur. Masyarakat Madinah itu nggak punya kepekaan bahkan kepedulian untuk membangun kembali rumah anak yatim itu. Hebatnya ternyata rumah anak yatim yang hancur tadi yang bangun siapa? Dua nabi mulia itu. Amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Rumahnya langsung dibangunkan oleh dua nabi mulia, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Saya tanya, Bunda punya rumah dibangun sama Nabi siapa? Berarti kan anak yatim istimewa sekali. Sampai tukangnya itu adalah dua nabi mulia. Rumah kita siapa yang bangun?
Bukan. Pertanyaannya dijaga nggak sholat 5 waktunya sepanjang pembangunan? Sementara, mohon maaf, ini 2 anak yatim, rumahnya langsung yang bangunin adalah 2 nabi mulia. Berarti kan istimewa siapa? Anak yatimnya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Bahkan di bawah rumah anak yatim yang hancur tadi itu ada harta peninggalan dari orang tuanya yang sangat berharga. Layaknya kalau rumah itu hancur, di dalamnya ada harta yang sangat berharga, mungkin udah dijarah. Ini mall-mall aja belum dijarah udah pada dibakar-bakarin. Tapi kalau sudah hancur, di dalamnya ada harta karun, udah dijarah itu. Tapi ternyata Allah lindungin harta peninggalannya, dijaga sama Allah. Berarti istimewa sekali. Anak yatim ini sampai rumahnya yang bangun 2 nabi mulia, harta peninggalannya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang spesial dari anak yatim ini sih? Wa kana abuhuma salihah. Ternyata yang spesial adalah karena anak yatim ini memiliki orang tua yang saleh. Kata Al-Al, menurut pandangan Al-Imam Ibnu Athur dalam tafsirnya, itu bukan yang satu tingkat di atas beliau. Artinya ayahnya. Tapi bisa jadi itu di atasnya yang tidak terbatas. Jadi kalau bunda punya ayah, di atas ayah ada kakek, di atas kakek ada uyut, di atas uyut ada apa lagi? Udah nggak apa ada, pokoknya atas terus. Atau sebaliknya nggak terbatas ke atas, nggak dibatasi ke bawah. Bunda punya anak punya cucu punya cicit punya cocok. Cangga. Ke atas nggak dibatasin, ke bawah nggak dibatasin. Apa yang dimaksud itu? Kesolehan. Kalau kaya itu dibatasin. Apa? Sampai kapan kekayaannya? 7 turunan selesai, 8 nggak ada. Tapi kalau kesolehan itu nggak dibatasin sama Allah, mau ke atas terus menerus kalau dia punya keturunan soleh, apalagi ke bawah kalau itu punya keturunan soleh, itulah yang mahal. Saya terjemahkan berarti kesolehan orang tua itu bisa jadi asuransi yang sangat mahal. Bunda punya asuransi, hadirkan ke saya. Asuransi mana yang bisa mengcover dunia akhirat? Ayo. 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menjamin, ini loh asuransi yang mahal. Jadi ketika bunda melakukan amal soleh itu bukan buat pribadi kita, tapi buat siapa? Asuransi anak keturunan kita. Sampai kapan? Oh, sampai akhirat nanti, nggak dibatasi. Di dunia dilindungi oleh Allah, bahkan ketika dia mau melakukan kemaksiatan dijaga itu anaknya. Buktinya boleh dibuka surat Yusuf ayat 24. Surat ke-12. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ya, ayat 24. Sudah ketemu? Sudah. Boleh dibaca terjemahannya, yang nemu duluan aja. Memang resiko nyari ayat itu di usia-usia begini sampai 1 semester. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Nah, cukup sampai di situ. Nah, hati-hati ya bunda. Ayatnya tadi apa? Perempuan itu berkehendak kepada Nabi Yusuf. Artinya perempuan itu suka sama Nabi Yusuf. Siapa yang dimaksud? Zulaikha, bukan Zulekha. Ya. Nabi Yusuf juga punya ketertarikan nggak sama perempuan itu? Iya. Sebab begini Bu, dalam riwayat yang sahih, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, kenapa kok Nabi Yusuf sangat dicintai sama wanita itu? Ketampanan. Karena di riwayat Imam Tirmidzi dikatakan bahwa ketampanan laki-laki di dunia ini memang setengahnya itu sudah Allah berikan buat Nabi Yusuf.
Setengahnya lagi baru buat laki ibu, buat saya. Makanya saya sama suami ibu dapat ampas doang. Bagi rata itu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan sepertiga itu Allah berikan buat siapa? Maryam. Nabi Yusuf tadi begitu suka kepada wanita itu karena apa? Karena Allah anugerahkan sepertiga kecantikan wanita di dunia buat beliau. Buat Zulaikha. Makanya Zulaikha itu sampai pensiun ibu, itu nggak luntur kecantikannya. Sampai yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam ketemu di pasar, tahu dia, loh ini kayak Zulaikha, ini Zulaikha. Ayo ada Zulaikha kata. Ini bahasa Mesir ya. Oh, besok datang lagi Nabi Yusuf, Zulaikha, will you marry me? Itu kan bahasa, mohon maaf ini kisah di masyarakat Turki masyhur ini. Apa jawaban Zulaikha? Dulu saya mengenal kamu laki-laki paling tampan Yusuf, tapi ketika saya sudah mengenal siapa yang menciptakan kamu, gak ada apa-apanya. Zulaikha menolak Nabi Yusuf. Cuma kenapa kok di Indonesia dia di sebuah doa pernikahan, ya Allah satukan keduanya sebagaimana keduanya disatukan antara Yusuf dan Zulaikha. Padahal nggak pernah terjadi pernikahan. Oh, mungkin saya yang nggak, mohon maaf, yang belum dapat dalilnya. Kalau bunda dapat boleh. Tapi sampai saat ini kami pernah ke Turki, masyarakat Turki sepakat nggak pernah terjadi. Ada nas, ada teksnya. Baik, sepertiga kecantikan perempuan itu diberikan Allah buat siapa? Istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Siti Sarah. Ya, makanya Siti Sarah sampai pensiun juga itu masih tetap cantik. Ya, Nabi Ibrahim nggak mau berpaling sama Siti Sarah, tapi karena Siti Sarah saja yang mengizinkan kau ini seorang nabi, harus ada estafet kenabian. Boleh, silakan nikah dengan yang lain. Dan bahkan diajukan siapa itu? Siti Hajar. Siapa yang mengajukan? Siti Sarah yang langsung mengajak, ini silakan nikah dengan Siti Hajar. Tadinya istiqomah Nabi Ibrahim itu. Ya, nah sepertiga sisanya baru dibagi rata buat ibu-ibu. Ya. Nah, makanya ibu-ibu lagi berebutan nih. Baik. Nah singkat. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh wanita tersebut, nah, Nabi Yusuf punya ketertarikan juga. Laula an ra'a burhana rabbi, tapi seketika Allah tampakkan siapa yang dimunculkan di situ. Al-Imam Ibnu Katsir memaknai yang dimunculkan saat Nabi Yusuf tergoda dengan perempuan itu wajah ayahandanya. Nabi Yusuf punya orang tua ayahnya namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub seakan-akan hadir di depan Nabi Yusuf. Wajahnya itu menampar dengan kata-kata, Yusuf, anta ibnu Yakub, bukankah engkau putranya Yakub? Bukankah Yakub itu putranya Ishak? Bukankah Ishak itu putranya bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim? Siapa yang disebutkan oleh Nabi Yakub tadi? Orang tuanya yang soleh itu, sehingga menghantarkan Nabi Yusuf meninggalkan perilaku tadi. Artinya apa? Dari sini kita bisa memahami bahwa kesolehan orang tua itu mampu menjadi pelindung dari segala kemaksiatan yang akan dibuat oleh seorang anak. Kenapa Nabi Yusuf memikirkan kalau saya melakukan ini apa yang akan terjadi dengan orang tua saya? Ini karena faktor kesolehan. Nah, yang pertama, yang kedua, apakah betul sampai nanti di akhirat bisa mengcover bahkan menjadi asuransi? Atur ayat terakhir, silakan dibuka. Ayat 21. Surat At-Tur. Ayat 21. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat ke-52. Ya. Ayatnya 21.
Sudah? Boleh baca terjemahannya benar, biar yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan cukup sampai situ. Kami al-haqna itu bukan pertemukan. Al-haqna itu ilhaq, artinya apa? Susul. Jadi ceritanya gini. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ini suatu saat nanti bumi goncang, udah selesai kita di dunia. Saat bumi ini sudah selesai, anak mikirin nggak orang tua? Bunda mikirin suami? Oh, malah nyelamatkan diri sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa banihi itu. Sampai nanti ketika proses pengadilan akhirat, di situ nanti akan menyaksikan saling salah menyalahkan. Anak nyalahin orang tua nyalahin anak dan sebagainya. Tapi nanti di situ ketemu dalangnya. Siapa dalangnya? Iblis. Makanya nanti kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan iblis berpidato. Ya, selama ini belum pernah dengar iblis ceramah kan? Nanti di akhirat itu Allah kasih kesempatan iblis menyampaikan. Apa kata iblis? Kalau emang itu tugas saya, kenapa kalian ikut? Gitu. Karena nanti saling menyalahkan tuh, anak, suami, istri saling menyalahkan. Seketika Allah menetapkan tempatnya, ibu, Anda masuk ke dalam surga. Anaknya enggak? Selesai di sini ya? Belum. Ketika ibu, nih saya ilustrasikan, ibu nanti malam dijamu sama presiden untuk makan malam di istana. Masuk, ya, beberapa lapis itu bebas, sampai tiba di jamuan makan, melihat begitu istimewanya hidangan. Yang pertama kali dipikirkan siapa? Anak. Ya. Itu fitrahnya seorang orang tua pasti, saya makan enak, anak saya gimana ini? Ibu masuk ke dalam surga, begitu nikmatnya, makanan menu semua tersedia, apa yang dipikirkan? Dari tadi saya belum ketemu anak saya. Maka apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anakmu beda tempat sama kamu. Maka permintaan ibu tadi apa? Kata Allah, alhaq, ilhaq, susul anakmu yang beda tempat itu, tarik biar sama-sama. Itu karena faktor apa? Kesolehan orang tua. Jadi bukan hanya saja di dunia, tapi sampai nanti di akhirat, asbab kesolehan orang tua itu bisa narik buat anak dan keturunannya. Jadi kalau kita sekarang ngaji ini melaksanakan amal soleh, itu bukan buat pribadi kita, itu buat asuransi anak keturunan kita juga. Kita pun bisa hadir di sini karena apa? Karena asuransi dari para pendahulu kita. Nah, inilah yang namanya kesolehan begitu penting. Sampai-sampai nanti kalau ada satu keluarga yang soleh semuanya, Allah sambut melalui malaikat-malaikatnya buat masuk surga. Di Ar-Ra'd ayat 23. Surat ke-13. Jadi pulang oleh-olehnya ayat ini nanti. Tempel buat kaligrafi di tembok rumah. Ayat 23. Surat ke-13. Boleh diterjemah, baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya. Neneknya soleh, pasangan-pasangannya dan anak punya cucunya. pasangannya soleh, anak cucunya soleh. Terus Sedang para malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu. malaikat menyambut. Apa kata malaikat sambutannya? Ayat berikutnya 24. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka Alangkah nikmatnya. Bunda bayangkan kalau satu keluarga saat masuk surga disambut sama malaikat. Assalamualaikum, tibtum bima sabartum.
Ya, diawali dari siapa? Dari pendahulunya dulu, soleh tuh. Lanjut ke pasangan, nah, itu orang tuanya, baru anak cucunya dan seterusnya. Malaikat itu nyambut, assalamualaikum tibtum bima sabartum. Apa kata malaikat? Selamat. Ini karena apa? Kesabaran. Jadi untuk melakukan amal soleh butuh sabar. Untuk menjaga kesolehan di kalangan keluarga butuh kesabaran. Ya, itu kuncinya. Jadi ada mata rantai bahwa kesolehan itu tidak hadir semata-mata, tapi dia harus diaplikasikan. Untuk mengaplikasikan ke amal soleh itu, maka butuh kesabaran. Maka mudah-mudahan Allah kuatkan kesabaran kita semuanya untuk bisa mencetak generasi-generasi yang soleh, sebagaimana doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, tafadhol. Saya kembalikan ke Bunda. Ya, demikian ibu-ibu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada ibu-ibu, dipersilakan waktunya. Ini masih panjang waktunya ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Oh, mau bertanya, silakan Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita sebagai orang tua, kan mungkin masa lalunya kan nggak seperti sekarang ya, ibadahnya gitu, dulunya ya masih anak-anak muda yang masih belum solehah banget gitu kan. Ketika kita udah menjelang sini udah solehah, terus kita membimbing anak kita dengan soleh dan solehah. Terus anak kita itu tidak juga memenuhi keinginan seperti yang kita mau gitu, Ustaz. Mereka menjadi anak yang soleh dan soleh seperti yang kita mau gitu. Apakah nanti waktu di surga nanti anak kita bisa kita selamatkan juga gitu, Ustaz? Begitu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus tanya panitia surga nih. Ya, setiap kita itu pasti punya masa lalu. Apa kata Inul? Masa lalu Biarlah masa lalu. Jangan. Nah, itu artinya jangan diusik lagi. Tapi apa? Itu jadi bahan muhasabah bagi kita. Ya tentunya setiap masa lalu kita ini pasti ada namanya manusia, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, dan setiap kesalahan yang kita lakukan itu ada yang terbaik. Apa itu? Mau menyesali dan mau ditaubatkan. Nah, sekarang kita sudah bertobat, sudah, maka jangan pernah apa? Jangan menyesali. Dan juga jangan pernah apa? Jangan pernah diceritakan. Ya. Karena Allah sudah taubat itu, orang resiko kalau sudah taubat apa, Bu? Tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffir. Kata kafir itu apa? Nutup. Ini Bu, air. Saya bagaimana bisa minum kalau ketutup begini? Nah ini, maka yang nutup ini namanya apa? Ayyukaffir. Jadi kalau udah Allah tutup jangan dibuka lagi. Karena dulu pernah ada seorang rumah tangga, ya, jadi masa lalu seorang istri itu kelam sekali. Ternyata dapat dua laki-laki yang solehnya luar biasa. Saat sholat berjamaah meneteskan air mata. Istrinya bercerita, saya bersyukur kepada Allah karena mendapatkan suami yang sangat luar biasa alimnya. Boleh nggak Kak, saya cerita sejenak? Oh, silakan katanya. Cerita ada tuh masa lalunya. Jadi saya punya masa lalu yang tidak baik, bahwa ini bukan yang pertama kata beliau. Saya pernah melakukan di luar batasan itu. Apa kata suaminya? Dan ternyata Allah memang membenarkan semuanya, bahwa
rumah tangga kita cukup sampai di sini. Ya. Makanya jangan pernah ceritakan kalau Allah sudah nutup aib kita. Itu yang dinamakan dengan apa? Nafsul lawamah. Itu nafsul lawamah itu nanti masuk tahapannya yang kedua, yaitu nafsul mutmainnah. Sebab Allah kalau sudah nutup, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab, perhatikan saat beliau sudah masuk Islam, setiap kali sholat tengok kanan, assalamualaikum, beliau senyum, tengok kiri, menangis beliau. Kalau tidak ditanya sama sahabat Abu Bakar, mungkin nggak mau beliau cerita. Karena ditanya kenapa, kok setiap tengok kanan senyum, tengok kiri menangis. Lalu beliau menjawab, masalah saya melihat anak saya ketika saya lihat tengok kiri menangis, karena begitu zolimnya saya sampai menguburkan hidup-hidup anak saya. Itu karena ditanya oleh sahabat Abu Bakar. Dan tapi beliau memang taubatnya luar biasa, taubatan nasuha. Lalu apakah nanti bisa, Bu, selama Bunda memberikan hak sepenuhnya kepada anak, maka insya Allah nanti nggak akan dituntut. Ya, apa itu haknya? Satu, kasih nama terbaik buat anak. Karena dulu di zaman Umar bin Khattab ada yang komplain, ayahnya bawa anaknya tuh, atau ayahnya, Amirul Mukminin, ini saya bawa anak durhaka saya. Ini anak, mau disebutkan tuh kesalahan-kesalahan anak itu. Umar bin Khattab, falahadzolahadzatan, lok pinggang melotot sama anaknya. Benar, ada bapakmu. Apa kata anak itu? Sebentar, alaysa hunaka hukukun 'alal walid liwaladi. Amirul Mukminin, saya pengen tanya dulu. Apa yang disampaikan oleh ayahku memang benar, tapi saya pengen tanya satu hal. Adakah hak bagi si anak dari orang tuanya? Oh ada. Apa itu? Fadkurha, coba sebutkan. Kau dapat yang pertama kali harus punya nama terbaik. Itu yang kau dapatkan dari orang tua. Apa kata beliau? Yang pertama saya tidak dapatkan, sama di Ju'lan. Saya dikasih nama Ju'lan. Kalau tikusnya gede, dalam bahasa Arab itu namanya fa'run. Tikus got, bahasa Arabnya namanya al-fa'r. Tapi kalau kecil, kita nyebutnya apa? Curut. Jadi tuh anak dikasih nama curut. Dia komplain, gak terima itu. Saya dikasih nama curut. Yang kedua, apalagi fadkurha, kau berhak mendapatkan pendidikan. Makanya Lumu Madrasatul Ula, ibu itu sekolah pertama yang berhak memberikan pendidikan pertama kali. Itu ibu, itu kasih haknya kepada anak. Yang pertama kali apa? Tauhid. Terus mengenal Rasulnya. Anak ini komplain akhirnya, bagaimana saya bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulnya? Wa kanatil ummi la majusi, sementara ibuku aja beragama majusi. Apa majusi? Menyembah api. Jadi bagaimana saya bisa mengenal Allah, mengenal Nabi? Makanya di sini saya nggak bicara fikih, nikah beda agama itu kan jelas nggak boleh. La tankihul musyrikat hatta yu'minna. Ya, kecuali dalam LSM atau KHI, kompilasi hukum Islam, yang akhirnya membolehkan itu. Tapi kalau dalam ayat jelas nggak bisa sebelum dia beriman. Saya bicaranya ranah pendidikan. Kalau ada nikah beda agama, maka itu bentuk kezoliman buat anak. Kenapa? Anak gak dapat haknya, bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulnya. Nah, disitulah. Kemudian apalagi yang ketiga, sampai pada puncaknya, orang tua berhak mencarikan jodohnya yang terbaik. Kita sering, Bu, dijebak sama kata-kata anak. Anak mengatakan, ayah, nanti ada laki-laki yang mau berkunjung ke rumah. Mau ngapain? Mungkin mau ta'aruf sekaligus mau melangsungkan hitbahnya. Gimana ayah? Udahlah, yang penting kalau kamu suka ayah mah ikut aja. Ibu, mohon maaf pertanyaan saya buat ibu yang suka ngomong gitu ke anak. Memangnya sudah berapa banyak ilmu yang kita berikan ke anak sehingga bisa mencari jodohnya sendiri? Memangnya sudah berapa banyak ilmu yang kita serahkan ke anak kita sehingga mereka bisa memilih sendiri? Kalau perlu, oh boleh, silakan datang besok.
nanti ketemu dengan ayah. Nanti ayahnya langsung menghadapi, kalau kau suka sama anakku, besok balik lagi. Mau ngapain? Bawa laptop. Mau ngapain bawa laptop, Pak? Presentasikan di depan saya, besok kamu itu mau jadiin apa, cucu? Boleh gak begitu? Boleh. Ada yang kayak gitu? Kalau nggak datang, cari lagi ya. Sebab kenapa, Bu? Ibu nanti dikaruniakan anak itu, Allah mengkaruniakan anak itu nggak tanggung-tanggung. Targetnya, kalau anak laki-laki apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu targetnya. Biar nanti cucu saya ini jadi imamul muttaqin. Ayo presentasikan gimana caranya. Kalau perempuan bagaimana targetnya? Maryam mendidik anak perempuan namanya Maria. Imran mendidik anak perempuan namanya Maria. Targetnya sampai mana? Innallaha istafaki wa tahharaki ala nisa'il alamin. Tuh. Maryam targetnya harus sampai itu, seorang wanita. Allah sucikan kamu, dijaga itu kehormatannya. Wa tahharaki wa ala nisa'il alamin. Targetnya nisa'il alam. Al-alam itu artinya internasional. Kalau alamin itu berarti universe. Berarti targetnya harus bisa jadi Miss Universe. Masuk perempuan jadi Miss Universe yang buka-bukaan gitu. Beda versi Quran dengan versi Barat. Ibu, saya galak kalau masalah pendidikan. Mohon maaf lahir batin. Karena kenapa? Karena kita suka terjebak dengan kata-kata anak. Udahlah, kalau kamu suka, bapak, mama ngikut aja dah. Ya, sebab Bu, ini kita masih ngeraba dalam urusan memilih pemimpin saja, ini masih meraba. Padahal targetnya cuma satu, indikatornya satu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Umar bin Khattab dulu pernah mengirim surat ke Bani Aslam, akan diangkat menjadi seorang gubernur. Tiba-tiba datanglah dia ke Madinah, begitu bahagianya karena akan dilantik sama Umar bin Khattab. Tiba-tiba didapatin Umar bin Khattab lagi main sama anak-anak kecil. Ditanya, kamu Umar bin Khattab? Kenapa? Saya pandang, saya dalam pikiran saya Umar bin Khattab itu orang karismatik karena dia yang bisa menaklukkan Persia. Ternyata mainnya sama anak kecil katanya. Akhirnya pertanyaan gak lazim ditujukan lagi Umar bin Khattab. Kau punya anak di rumah? Punya. Pernah kau main sama anakku? Kapan saya bisa main sama anak saya? Sibuk saya. Apa kata Umar bin Khattab? Pulang. Saya gak lantik kamu. Itu ukurannya. Bagaimana mungkin kamu akan merawat atau enggak? Kamu akan memimpin masyarakat yang tidak ada hubungan darahnya denganmu. Sementara yang ada hubungan darahnya saja kau tidak pernah menyempatkan waktunya. Jadi ukurannya gitu. Jadi memilih pemimpin itu mohon maaf, kita masih meraba. Lihat bagaimana. Apa kata Nabi? Khiyarukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Lihat siapa yang paling baik di keluarganya. Dan saya, kata Nabi, saya adalah orang yang baik kepada keluarga. Jadi ukurannya keluarga. Ya. Baik, panjang ini. Iya benar. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini Pak Ustaz yang mengganjal saya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz, amal soleh kalau tidak dilandasi dengan iman maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah sekarang begini, kemungkinan amal solehnya oke, tapi imannya masih belum maksimal. Nah, bagaimana Pak di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Dia amal soleh sekali, apapun dia kerjakan, tapi imannya ya masih belum, mungkin belum bisa dijamin. Nah, bagaimana mensiasati hal kalau ada yang seperti ini? Terima kasih. Bagaimana amal solehnya baik, tapi imannya masih perlu perbaikan. Perhatikan Bunda bahwa selama dia yakin kepada Allah itu tadi, itu pondasinya, maka amal solehnya insya Allah akan diterima oleh Allah.
Tapi dengan catatan selama imannya itu tidak tergadaikan. Kalau sudah tergadaikan, maka maha adilnya Allah sudah diberikan cukup di dunia, di akhirat enggak. Ya, layaknya sebuah batu, di atas batu itu ada debu yang kemudian akhirnya tersiram air hujan. Masih ada nggak debunya? Itulah. Ya, setiap kita ini buat masuk ke surga itu harus pakai barcode. Nah, makanya iman itu barcode kita. Maka tiap hari Nabi mengajarkan tajdidul iman, ayo perbaharui terus iman kita. Minimal kalimatnya apa? La ilaha illallah. Dan itu bukan sekedar lisan, tapi meyakinkan ya Allah tidak ada Tuhan yang layak disembah. Hati-hati menerjemahkannya. Kadang terjemahnya tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal di situ ada harful mahdhuf, ya, ada kalimat yang disembunyikan. La ilaha al-ma'bud. Itu ma'budnya itu mahdzuf dalam bahasa Arab. Artinya tidak ada Tuhan yang layak diibadahi kecuali Allah. Makanya bunda menjadi seorang istri, jadikan suami itu sebagai sejadah. Begitupun sebaliknya, suami menjadikan istri itu sebagai sejadah. Apa maknanya sejadah? Tempat ibadah. Ini maknanya dalam ya. Jangan diartikan sujadah. Sejadah itu artinya di mana tempat ibadah bunda. Jangan kemudian mohon maaf, kadang kan ada juga rumah tangga yang saling balas ya. Apa orang dia juga menghormati saya. Nah, akhirnya dibalas. Rumah tangga nggak cukup itu, tapi justru apa? Oh, itu adalah sejadah saya. Apapun yang dilakukan, nanti saya akan minta haknya kepada Allah saja. Biar apa? Biar merubah. Mudah-mudahan nanti ada hidayah. Itu. Baik, ya, barangkali itu. Saya menanya masalah baca Al-Fatihah saja. Kan kita punya kebiasaan setelah sholat mengirim doa untuk orang tua kita meninggal dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian saya ngobrol sama teman nih, ada yang ngomong gini katanya, sebenarnya baca Al-Fatihah itu bukan diajarkan oleh Rasulullah dan bukan amalan, tersebut tidak disyariatkan sebagai ibadah khusus. Yang disyariatkan adalah mendoakan kedua orang tua, bersedekah atas nama mereka, menunaikan haji atau umrah jika mereka belum sempat dengan sehat-sehatnya, melunasi hutang mereka dan menyambung silaturahmi dengan kerabat serta sahabat mereka. Itu gimana Ustaz? Soal kita kan kalau habis sholat saya baca Al-Fatihah atau menyambung doa pada waktu, apakah itu tidak baik atau tidak boleh? Gimana Ustaz? Berarti ngaji tafsir Fatihahnya belum tuntas. Al-Fatihah itu umul Quran Ustaz ya? Al-Fatihah itu nama lainnya adalah ad-du'a. Artinya apa? Boleh. Yang sakit boleh nggak di-Fatihah? Boleh. Yang wafat? Boleh. Karena doa. Nama lain dari Fatihah itu adalah doa. Jadi doakan boleh. Itu satu aja yang saya jawab. Selebihnya bukan berarti yang tidak diajarkan oleh Nabi itu kemudian itu menjadi sebuah kesesatan. Ya, nah, kita maknai ada yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi bercita-cita ingin melakukan. Apa contohnya? Makanya paling sunnah itu bukan hanya 3, ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah apalagi taqririyah, ada sunnah hamiyah. Nabi ketika ke Madinah mendapatkan orang Yahudi lagi berpuasa Asyura. Ditanya sama Nabi, kenapa? Oh, kami merasa bersyukur karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, itu kalimatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Oh, seharusnya kami yang berpuasa. Maka Nabi mengatakan, seandainya Allah mengkaruniakan saya usia sampai ketemu dengan Muharram berikutnya, saya akan berpuasa. Tapi ternyata belum nyampe Muharram, Allah wafatkan Nabi. Itu kan berarti cita-cita Nabi. Kita sebagai umatnya boleh nggak melanjutkan cita-cita? Sangat boleh. Kan selama cita-cita yang baik, lanjutkan. Termasuk tadi salah satu diantaranya, apa diantara kebiasaan orang tua? Oh, bergaul. Maka kita sambung silaturahminya. Apa cita-cita orang tua yang baik-baik, kita lanjutkan estafetnya.
Ya, orang tua punya pesan, punya cita-cita. Mungkin ada di antara orang tua yang bercita-cita pengen bangun pesantren, maka cita-citanya ya kalau bisa diwujudkan, wujudkan. Baik, barangkali itu benda ya. Jadi nama lain Fatihah itu banyak. Bukan hanya saja disebut dengan Ummul Quran, bukan hanya disebut dengan Sab'un minal Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, bukan hanya sebatas Asy-Syifa, obat penawar, ya, bukan hanya itu. Mohon maaf ya Bun, kami di Kiai di Gontor dulu itu ada Kiai Badri, itu doanya mujarab banget. Jadi ketika ada orang tua yang anaknya sakit, dia nggak lari ke dokter, dia lari ke Kiai. Apa kata Kiai? Oh, saya bukan dokter, kalau sakit lari ke dokter katanya. Nah, tapi karena orang tua itu yakin, saya yakin kok lewat wasilah Pak Kiai pasti sembuh. Maka Kiai cuma nulis Fatihah doang di kertas itu. Nah ternyata pulang dari rumah Kiai, orang tua itu mengaplikasikan, dibakar tuh tulisan tadi, dimasukin ke dalam air minum. Disuruh minum, anaknya sembuh nggak? Enggak. Ternyata sembuh. Loh kok begitu? Tapi jangan dipraktekkan. Karena apa? Karena keyakinannya 100%. Ibu punya ilmu, nggak punya keyakinan. Ilmunya tadi Fatihah itu, tapi nggak punya keyakinan kan? Coba kalau keyakinan 100%. Nah ya itu tadi orang nggak punya ilmu, tapi keyakinannya 100%. Ternyata Kiai udah wafat, larilah dia, anaknya sakit ke dokter. Di dokter karena nggak punya biaya, cuma dikasih resep 3x1, 2x1. Tulisan resepnya pulang dibakar lagi. Beda. Nah itu karena punya keyakinan. Sekali lagi, al-yakin la yudhanu bisyak. Keyakinan itu bisa menghilangkan keraguan-keraguan. Allah alam bisawab. Tanya satu lagi Pak Ustaz. Tidak semua orang tua yang soleh itu mendapatkan rezeki anak yang soleh juga. Jadi bagaimana dengan orang tua yang soleh mendapatkan anak yang durhaka? Benarkah anak durhaka itu bisa memutus asuransi kesolehan dari orang tuanya? Ya, latar belakangnya apa anak itu bisa durhaka? Pergaulan, lingkungan. Tidaklah anak itu menjadi durhaka karena memang tidak diberikan hak-haknya. Apa hak yang secara tidak kasat mata yang kita tidak ketahui? Ini anak saya susah banget diatur, anak saya kok maksiat terus. Pernahkah hak anak itu untuk ditirakatkan? Kan ayatnya ada, surat An-Nisa ayat 9, ayat 10 itu. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Bu, jangan kalah tantangan terberat kita mendidik anak itu. Hati-hati, ini sering keliru. Ayat 9 An-Nisa. Pertama, tantangan terberat apa? Nih, media sosial. Makanya ibu kalau udah marahin anak, langsung tuh anak ngambek itu. Dasar toksik itu, dasar orang tua toksik. Nanti dia upload tuh, update statusnya di media sosial. Gue punya orang tua toksik banget. Disambut teman-temannya sama. Yang kedua, mohon maaf, apalagi di galaksi banyak banget. Apalah yang kedua yang menjadi pesaing kita dalam mendidik anak? Menjamurnya tempat-tempat tongkrongan sampai 24 jam. Makanya hati-hati ibu jangan sampai mendidik anaknya silent treatment. Nggak dibenarkan dalam Al-Quran silent treatment. Biarin aja Ustaz, saya lagi cuekin ini. Hati-hati bu, ketika dia sudah mulai lengah sedikit, ibu cuekin, dia nyari tempat tongkrongan. Di tempat tongkrongan itu kita nggak tahu ada predator anak. Nah, seketika akhirnya apa? Sudah selesai komunikasi, miskomunikasi, bahkan lost komunikasi. Sulit kita, beda dengan zaman ibu tentunya. Zaman ibu kalau udah dimarahin sama orang tua, paling kemana larinya?
kamar kunci pintu, kan langsung setel frekuensi apa di Pancakondaan, Niada-niadi, gelas kaca. Ya ini seumuran kayaknya. Tapi uniknya orang tua langsung apa? Reconnecting. Orang tua langsung ngetok pintunya. Mama udah masak tuh, ayo makan bareng. Tuh reconnecting. Kalau sekarang enggak, anak ngambek ikut-ikutan ngambek. Biarin aja masak. Nah, padahal itu sangat berbahaya. Makanya ketika kita silent treatment, Al-Quran nggak membolehkan. Tapi harus apa? Falyattaqullah. Kalau bisa kita bangun komunikasi kepada Zat yang menciptakan anak kita. Makanya lewat apa? Lewat tirakat. Tirakat itu macam-macam, puasa. Tirakat itu bisa lewat tahajud. Ya, ada Imam Ibnu Musayyib gitu. Kalau nambah anak dia nambah rakaat tahajud sampai 100 itu ternyata rakaat tahajudnya. Artinya apa? Nambah anak, nambah soleh. Itu harusnya. Ini nambah anak, nambah menghilang, kagak ngaji-ngaji. Mana mau ngaji? Repot gua mana? Oke, cukup ya Bu ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami narasi-narasi agama ini dengan pemahaman yang baik. Yang dengan itu tentunya kita terus bermohon agar dikaruniakan kemampuan untuk bisa mengimplementasikan segala kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Dari Jakarta ke Google ya. Capek, ingin hati terus berkata tapi apalah daya, ini dengkul udah betul. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sebuah nasihat yang sangat mengajukan hati. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas mutiara hikmah.